Giri, gimana kabarnya kalian semua nih? Kali ini kembali lagi di acara Outcast, Outdoor Podcast bersama dengan saya Nanda. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan dua tamu spesial. Di sini ada Kang Boding dan Mas Jali. Gimana nih Kang Boding kabarnya? Halo Kak Nanda, apa kabar? Halo Sobat Giri. Nah, selain kedatangan dua tamu spesial ya, pembahasan kali ini juga kita nggak kalah spesial nih Sob. Kita akan bahas soal manajemen peralatan pendakian dan rekomendasi alat pendakian untuk pemula nih Sob ya. Langsung dari dua pakarnya nih, para pendaki senior kita nih ya. Penasaran seperti apa? Saksiin videonya sampai habis ya Sob. Oke Sob, gimana nih? Udah siap buat nyimak video ini sampai habis ya? Karena tentunya rekomendasi mereka berdua ini sangat proper ya Sob, mengingat mereka sudah berpengalaman mendaki gunung-gunung di Indonesia. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya bentuk manajemen pendakian. Seperti manajemen tim, manajemen logistik, peralatan, konsumsi, dan manajemen pembiayaan atau administrasi. Tapi kali ini kita akan fokus ke pembahasan manajemen logistik nih Sob. Oke, gimana nih kita tanya kabarnya dulu dan updatean terbaru dari mereka berdua dulu nih ya Sob. Gimana nih Bu, dari Kang Boding dulu, kabarnya tadi udah sehat alhamdulillah ya. Mas Jali juga alhamdulillah sehat. Boleh dicerita update perjalanan atau apa yang sedang dilakukan akhir-akhir ini nih dari Kang Boding dulu, apa kegiatannya? Kalau saya update terbaru itu mungkin kemarin pendakian ke Gunung Agung yang ada di Bali. Kebetulan videonya pada saat syuting ini videonya belum tayang. Semoga nanti saat video ini tayang, videonya sudah tayang, jadi teman-teman bisa langsung cek video pendakian kita di Gunung Agung, karena videonya seperti biasa bakal tayang di channelnya Daula Giri. Terus untuk update yang terbaru, mungkin sekarang saya lagi ada bikin ekspedisi kecil-kecilan yang namanya itu ekspedisi Gunung Bandung. Jadi ekspedisi tersebut itu tercetus karena di Bandung sendiri banyak sekali gunung. Kalau kita ngelihat datanya itu kurang lebih di kisaran 700 sampai 800 gunung. Banyak banget. Banyak banget di gunung di Bandung itu. Makanya saya ada ide untuk membuat ekspedisi yang namanya ekspedisi Gunung Bandung. Sekarang kita udah running baru di episode kedua sih. Paling itu aja update. Terus, betul, ya? betul. Berarti mau mencoba ekspor gunung-gunung yang kurang terkenal ya, atau yang sekali. Bahkan belum orang tahu nih kalau di Bandung tuh ada gunung ini. Betul. Gitu ya. Luar biasa. Terus kalau dari Mas Jali nih gimana? Ada update apa atau aktivitas apa yang terakhir dilakukan atau ada rencana gimana gitu? Kebetulan terakhir itu kan ke Nepal bareng istri kan. Jadi honeymoon. Honeymoonnya beda ya. Honeymoon ke Nepal kan, karena kan sebelum pandemi kan emang udah janji kan sama istri. Jadi terlaksananya 2 tahun kemudian. Akhirnya kemarin kita sekitar 20 hari kalau nggak salah. 20 hari explore di Nepal, ada 2 tujuan. Pertama itu di Mardi Himal, kedua kita ke Annapurna Base Camp. Jadi sekali jalan. Jadi sekali jalan itu ada sekitar, kalau nggak salah 100 kilo lebih. Wah, luar biasa 100 kilo lebih, jadi udah pas pulang ke Indonesia masih belum mendaki lagi. Ya karena kebanyakan ditutup kan ya. Dengan ditutup, terus yang lain karena cuaca buruk. Jadi ya masih di rumah aja dulu sambil ngonten-ngonten dikit-dikit lah, tipis-tipis. Jadi mungkin nanti setelah musim hujan kelar atau enggak ya udah mulai lagi naik lagi. Explore lagi ya. Iya paling. Terus ada nggak nih rencananya nih pengen ke gunung mana nih dalam waktu dekat ini yang udah dalam direncanain? Dalam waktu dekat ya pasti lah gede dulu lah pasti ya. Itu udah standar banget lah. Tujuan wajib. Standar lah, wajib lah, udah paling dekat kan. Udah.
Boleh nih, langsung aja ya ke Kang Bodi dan Mas Jali. Aku mau tanya-tanya nih soal gimana nih cara kalian mengatur logistik ketika kalian mendaki nih, terutama di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Ini kan narasumbernya dua nih, beda nih ya. Kalau Mas Jali nih terkenalnya dengan abinya ultralight, anak-anak ultralight ya Sob. Jadi boleh diceritain versi dari masing-masing ya. Dari Kang Boding dulu boleh, dari Mas Jali habis itu gimana nih? Oke, ini karena sesuai temanya itu adalah manajemen peralatan dan logistik ya Iya. tadi itu. Kalau kita bicara soal manajemen, mungkin kita tidak jauh-jauh. Yang pertama itu dari perencanaan mungkin kayak, yang mana dari perencanaan itu kita bisa memutuskan kayak misalkan kita mau naik ke gunung mana. Setelah dari sana kita pelajari dulu gunungnya. Caranya ya bisa kita ngelihat review-review video yang orang yang udah pernah naik ke gunung tersebut. Dari sana kita bakal tahu mulai dari rutenya seperti apa, ya apa namanya, waktu tempuhnya berapa, durasi pendakiannya berapa hari. Terus dari sana juga kita bisa tahu logistik kita harus bawa segimana, dan biaya juga kita bisa mencari tahu dari sana. Itu untuk manajemen logistik. Untuk manajemen peralatan ya sama juga, dari sana kita bisa tahu peralatan yang cocok apa aja untuk dibawa ke gunung tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Untuk Kalau dari Mas Jali gimana nih? Kalau Untuk seorang pendaki pemula ya, yang wajib-wajibnya tuh gimana sih, apa aja gitu? pertama kalau saya ya, itu ngebagi dua. Oke. Jadi pertama gunung yang ada sumber air, Ya. yang kedua gunung yang tidak ada sumber air. Pertama kan udah ketahuan tuh. Kalau misalnya gunung yang ada sumber air, itu kita bawa air paling cuman untuk di perjalanan, karena pas nyampe camp udah ada kan. Terus kalau yang gunung yang tidak ada sumber air itu kita harus tahu kebutuhan kita itu berapa liter gitu loh. Kalau biasanya saya itu 3 liter untuk pendakian 2 hari 1 malam di gunung yang tidak ada sumber air. Tidak ada sumber. Kemudian itu kan air. Kalau logistik biasanya saya gini, bikin dulu di Excel sheet. Oke. Hari pertama misalnya makan siang, ditulis dulu makan siang apa, terus makan malam mau makan apa, besok sarapan makan apa. Nah kan udah di breakdown tuh. Kalau misalnya makan siang biasanya kan bungkus kan, biasanya dari base camp bungkus. Kalau malam itu misalnya kita mau makan nasi goreng tuna, ya udah disiapin tuna kaleng, beras, terus pokoknya bumbu-bumbu lain. Jadi kita itu kalau misalnya mau makan apa ketahuan bahan makanannya, jadi itu yang disiapkan dari rumah. Biasanya gitu dulu. Kalau yang misalnya ini buat pemula ya, ditulis dulu mau makan apa. Jadi jangan pas mau naik kita ntar makan apa ya. Jadi harus ditulis dulu. Jadi biar ketahuan kita mau belanja bahan makanan apa dulu, ya. Terus mau bumbu yang kayak gimana, jadi udah ketahuan, udah langsung, jadi pas hari H udah langsung angkat. Begitu kalau saya. Kalau Kang Bodi gimana nih, kayak gitu juga atau ya seadanya apa Kalau yang dibawa? Kalau saya sih lebih ke mempersiapkan bahan makanan yang memang mudah untuk proses memasaknya. Apalagi zaman seperti sekarang itu kan memang udah banyak banget makanan-makanan instan. Kayak contohnya untuk nasi aja kita tinggal seduh air panas itu udah langsung jadi. Salah satu contohnya itu apa, beras porang ya, Bang ya. Ya itu kita bikinnya simpel banget, tinggal seduh air panas, ditunggu berapa menit, udah langsung jadi nasi. Untuk lauknya pun sudah banyak ya sekarang, kayak misalkan rendang-rendangan, cumi-cumian, pokoknya banyak banget. Jadi pada saat pendakian itu tuh kita simpel banget, cuma tinggal ngangetin untuk lauknya, nasinya tinggal seduh, kurang lebih seperti itu sih. Jadi nggak di planning ya, yang penting bawa. Sebenarnya di planning, makanya sebelum berangkat. Hari ini mau siang ini makan apa, pagi makan apa, malam makan apa gitu. Tapi lauknya udah yang instan, yang praktis ya. Iya. Oke, terus
Kalau selain dari makanan nih, dari perlengkapan ya, apa aja nih dari Kang Boding, dari Mas Jali untuk sebagai pendaki pemula nih harus pertama nih apa dulu nih yang penting yang harus dibeli gitu? Dari siapa dulu nih? Mungkin suhunya dulu. Boleh ya, dari Mas Jali boleh. Kalau saya sih biasanya ada 3 peralatan yang paling utama, yang paling terberat. Kalau di anak-anak ultralight bilangnya itu big three. Oh, big three. Jadi shelter, sleeping bag dan tas. Ini alat utama yang sebaiknya jangan minjem. Sebaiknya. Jadi kalau misalnya mau mempersiapkan itu dulu 3 dulu. Jadi yang lain itu bisa nyusul. Jadi 3 peralatan ini yang utama, yang terberat dan yang paling lama dipakai. Gitu. Jadi kalau misalnya ada budget, sisihkan untuk 3 peralatan tersebut. Untuk sisanya biasanya manajemennya ya sama seperti tadi makanan itu di list dulu, bikin dulu di Excel. Pertama itu tas, tas dan shelter biasanya. Tas, shelter dibikin dulu tuh di listnya. Terus habis itu peralatan masak, makan dan minum dibikin, di breakdown satu-satu itu benar. Terus peralatan tidur. Terus baju ganti, terus jaket, mulai dari jaket waterproof, jaket kayak polar atau bulang, itu sama pokoknya baju ganti itu termasuk kaos kaki, atasan, bawahan, terus peralatan bersih kayak misalnya tisu basah atau ada yang kalau tisu basah nggak suka tisu basah yang benar-benar go green, pakai tisu biasa cuman ntar dibasahin kayak gitu. Jadi itu peralatan masak, makan dan minum bersih-bersih. Terus ada juga P3K. Terus survival itu kalau saya survival itu lebih kepada pisau, tali, terus ada lakban, apalagi ya, selimut lagi, emergency blanket, terus pokoknya fire starter kayak gitu tuh sebenarnya harus ada sih sebenarnya. Terus yang terakhir itu alat navigasi. Alat navigasi itu walaupun mau yang analog atau mau yang digital ya bebas. Disesuaikan aja dengan kondisi medan yang ditempuh. Kalau misalnya kita buka jalur itu harus pakai analog, peta beneran, peta kertas ya. Terus kompas bidik dan segala macem. Kalau misalnya mau yang kayak jalur-jalur pendakian gunung di Indonesia yang memang udah terbuka, kita bisa pakai HP, pakai aplikasi. Gitu. Jadi ya kira-kira manajemen peralatan saya itu biasanya saya breakdown kayak gitu. Tas dan shelter, peralatan tidur, baju ganti, terus jaket-jaket, peralatan masak, makan dan minum, terus survival, P3K gitu, dan navigasi. Begitu biasanya. Jadi setiap kita mau nanjak itu dibikin dulu, kalau perlu di print. Jadi jangan sampai lupa. Ini udah masuk nih, udah masuk. Jadi nggak ada tuh kasus yang biasanya ya lupa. Frame suka ketinggalan tuh, tenda frame. Dulu tuh waktu zaman sering nanjak bareng tuh, udah bawa tenda kan, tendanya udah bawa, frame-nya enggak. Ngalamin kayak gitu? Ngalamin ya. Ada juga aja ya hal-hal tidak terduga itu. Jadi ya harus dibikin checklist. Itu biasanya untuk pemula yang emang mau mendaki dengan nyaman dan aman ya itu checklist, mulai dari manajemen peralatan dan logistik itu harus dibikin checklist. Begitu. Kecuali kalau yang udah advance banget biasanya dia udah feeling. Udah feeling tuh apa aja yang dimasukin. Cuman walaupun saya udah bertahun-tahun naik itu tetap aja kalau nggak pakai checklist itu biasanya ada yang lupa. Kecil-kecil biasanya. Kecil-kecil kayak misalnya dulu sempet lampu tenda nggak dibawa, terus lampu headlamp. Oh ya lupa lagi tadi. Peralatan elektronik tadi lupa. Elektronik itu kayak HP, headlamp kayak gitu, terus power bank. Itu juga sebenarnya itu nggak terlalu perlu dibawa sih. Cuman kalau sekarang itu wajib sih. Wajib ya buat selfie ya. Apalagi untuk dokumentasi ya. Apalah artinya udah mendaki capek-capek nggak ada dokumentasinya. Benar sekali. Kalau dari Kang Boding nih,
Kalau saya Gimana tambahan dari versi saya Kang Boding. apa ya? Karena udah disebutin semua mungkin ya. Cuman mungkin Kalau caranya dari Kang Boding deh. yang gitu. belum disebutin Bang Jali mungkin tadi apa ya? Kayak trekking pole mungkin itu sebagai alat bantu ya. Pertama trekking pole itu sangat membantu banget terutama pada saat turun. Karena pada saat turun itu beban kita itu berapa kali lipat gitu nahan 5 kali lipat 5 kali lipat. nahan tubuh kita, jadi perlu banget membantu banget penggunaan trekking pole. Itu yang pertama trekking pole. Yang selanjutnya adalah ponco, apalagi sekarang musim hujan. musim hujannya tuh nggak habis-habis. Iya. Sekarang tuh hampir nggak ada musim kemaraunya, musim hujan terus. Jadi bawa ponco itu sesuatu hal yang wajib, tapi sebenarnya bukan cuma di musim hujan doang, mau di musim apapun, mau di musim kemarau apapun, bawa ponco itu buat saya ya hukumnya itu wajib, karena yang namanya di gunung itu cuaca nggak bisa ditebak. Jadi walaupun lagi musim kemarau bisa aja kemungkinan tiba-tiba hujan. Ya, apalagi iklimnya Indonesia ya. Betul. Nggak bisa ditebak banget. Berarti tas nih udah pasti ya, tas, terus sepatu termasuk hal terpenting nggak sih ini dalam pemilihan bagi pendaki pemula nih, harus yang kayak gimana? Coba boleh dijelasin Kalau Kang Boding atau Mas Jali ya versinya. Kalau pengalaman saya dulu ya, pada saat mulai pertama kali naik gunung, untuk pemilihan sepatu, saya memilih sepatu jenis yang sepatu boots yang memang sepatu buat hiking. Pada saat dulu pertama kali awal-awal mendaki gunung, itu saya lakukan karena buat demi safety, keamanan. Tapi setelah seringnya naik gunung, sekarang tuh saya menemukan apa ya istilahnya metode baru atau apa ya. Jadi sekarang tuh saya lebih nyaman pakai sepatu yang untuk running. Jenis sepatu yang untuk running itu jujur lebih ringan dan ya lebih nyaman aja gitu dipakai untuk trekking. Kalau dari Mas Jali nih gimana nih? Saya dulu udah ngalamin semua ya. Dulu awalnya tuh pakai gimana? sepatu sekolah. Dulu sepatu sekolah yang namanya dulu masih bocil ya. Jadi dulu mendaki nggak pakai ilmu, pakai nekat aja. Jadi dulu cuman pakai sepatu sekolah, itu juga sepatu skate kalau nggak salah ya. Sepatu skate, ngalamin juga naik pakai sendal, pernah. Waduh. Naik pakai sendal pernah, terus itu sempet tuh naik pakai sendal, kuku terbelah. Ya ampun. Ngeri banget. Kuku terbelah. Jadi sejak saat itu berapa? Udah lama banget. Pokoknya sejak kasus itu udah trauma pakai sendal. Karena waktu itu ada lupa kena apa, pasti kena yang tajam gitu ya. Tajam gitu ya. Ini antara batu atau kayak semacam besi gitu. Ya namanya di jalur kita nggak tahu kan ya. Kadang-kadang suka ada besi gitu ya. Atau batu tajam, karang ya nggak tahu lah. Pokoknya tiba-tiba kuku terbelah aja, merah semua kaki kan. Jadi sejak saat itu udah nggak mau pakai lagi sendal, gitu. Nggak mau lagi pakai sendal gunung. Jadi sebenarnya ada salah paham. Sendal gunung yang kita bilang sekarang itu sebenarnya bukan didesain untuk naik gunung, ya. Melainkan untuk olahraga air. Itu aslinya diciptakan di Amerika itu. Jadi itu sendal itu untuk olahraga air, jadi kayaking gitu. Jadi mungkin di sini biar ini aja ya buat meluruskan, itu sebenarnya walaupun sekarang dibilang model sendal gunung, tapi aslinya didesain itu sendal untuk olahraga air. Nggak ada namanya sendal gunung sebenarnya ya. Iya, agak dejavu juga sih. Nggak Masa ada. iya sih sendal gitu doang, emang nyaman dipakai naik gunung gitu. Dulu saya pernah kayak gitu, pokoknya udah ngalamin mulai dari sepatu sekolah, sendalan gitu, sendal gunung ya, sendal gunung sampai sepatu boots pernah, sampai sekarang seperti Mang Boding itu saya pakai sepatu trail running. Itu lebih nyaman ya? Iya lebih nyaman, lebih ringan, lebih gampang manuvernya, apalagi kalau naik. Apalagi kalau kayak model-model trek mana ya, kayak yang terjal banget itu, kayak kalau di Gunung Gede kayak ini ya, Putri, ya Cibodas lah, jalur yang terjal kan setelah kandang badak itu, ke atas. tanjakan setan, itu kan naiknya gini banget. Kalau pakai boots itu agak susah gitu manuvernya kalau talinya kencang. Kalau pakai sepatu trail run ya mau bebas gitu loh. Pakai trail run itu sejak 2000
terakhir ke Rinjani 2015. Cukup lama Udah juga lama berarti. banget berarti ya. 2015 pertama kali. Waktu itu 2015 kan turun dari Rinjani pakai sepatu boots yang waterproof kan. Itu asli itu menderita itu. Karena panas. Iya. Sebenarnya sepatu waterproof itu yang boots itu tidak diciptakan untuk Indonesia. Jadi sepatu waterproof yang boots itu sebenarnya diciptakan untuk negara 4 musim, winter. Biar hangat dan salju nggak masuk. Iya. Kalau di Indonesia cocoknya sepatu yang cepat kering. Jadi sepatu waterproof kalau di sini kalau basah, apalagi Indonesia kan curah hujannya tinggi. Jadi kalau udah sekali masuk air ke sepatu udah keringnya bisa berhari-hari. Jadi seperti yang Kang Boding bilang tadi, sepatu trail run itu lebih enak, sepatu running itu. Jadi kalau basah dia cepet keringnya. Kalau basah kan itu kan Mang dipakai jalan aja sejam kering lagi, setengah kering lah. Iya. Jadi kalau misalnya udah nyampe di camp, kita angin-anginkan sebentar, besok udah lumayan lah, 80% kering lah. Jadi ya udah ngalamin semua dari sepatu sekolah, sendal, sepatu boots, sekarang sepatu trail run. Dan kalaupun pakai mengharuskan yang kayak ke Nepal kemarin, mengharuskan yang pakai sepatu yang waterproof biar nggak terlalu dingin kan kakinya, jadi pakai yang low cut yang rendah. Jadi itu lebih enak. Jadi lebih nyaman yang Rendah. rendah gitu. Iya. Tapi itu tidak disarankan untuk yang pemula. Kalau pemula gimana nih? Pakai boots. Hiking boots. Harus. Kenapa? Jadi biar Karena biasa dulu. Iya. Iya, biar biasa. Biar kakinya biasa dulu. Terus mungkin saya sedikit menambahkan kalau seumpama sepatu kita basah gitu kena hujan, nah seumpama kita masih trekking masih jauh nih. Jadi saya punya tips nih, pernah saya lakukan waktu pendakian ke Gunung Argopuro. Jadi biar si sepatunya cepet kering, si kaos kakinya itu dibuka Kak. Kaos kakinya itu dilepas, jadi biar dari luar si sepatu itu kena angin, terus dari dalam itu kena panas dari kaki kita. Nah itu proses keringnya itu cepet banget. Lebih cepat. Ya. Oke. Kalau misalkan kulit kaki kalian tidak bermasalah, maksudnya kalau misalkan kulit kaki kalian bermasalah, takut lecet ya jangan diikuti. Itu. Terus kenapa nih kalau pemula harus tetap pakai yang boots ini? Yang sepatu emang buat naik gunung gitu, bukan yang running ini, kenapa? Coba. Karena jam terbang sih. Jam terbang. Jadi dulu walaupun dulu awalnya waktu zaman sekolah dulu pakai sepatu sekolah yang nggak bener lah itu. Cuman itu potensi cederanya lebih tinggi ya. Jadi kalau untung dulu nggak terlalu cedera amat dulu waktu zaman dulu sekolah ya. Karena mungkin masih kuat banget ya. Dulu apalagi kalau masih sekolah SMP SMA itu masih kuat gitu loh. Tapi ya tetap potensi cederanya itu ada. Jadi kalau kita naik gunung bawa yang peralatan yang benar itu kan sebenarnya meminimalisasi resiko. Jadi kalau kita pakai sendal terus kita pakai misalnya mendaki pakai jeans sampai segala macam, itu memperbesar resiko terjadi kecelakaan. Jadi sekarang itu bagaimana meminimalkan resiko, bukan menghilangkan ya. Resiko tuh udah pasti ada. Yang berpengalaman bertahun-tahun pun pasti ada resikonya, pasti kena gitu, pasti ketemu resiko. Cuman bagaimana kita meminimalkannya. Jadi kalau pakai boots itu sangat meminimalkan cedera kaki. Kecuali kalau yang udah jam terbangnya udah lumayan tinggi, itu dia bisa pakai sendal pun sebenarnya bisa, walaupun tidak disarankan. Kayak misalnya kita lihat di kayak porter Rinjani, nggak pernah pakai sepatu, tapi itu kan beda. Mereka itu kan tiap hari. Kalau kita kan nggak tiap hari gitu kan. Dan kalau misalnya pun mereka cedera pun kondisi badan mereka tuh sedikit beda sama kita. Jadi kita ya tahu diri gitu. Jadi pakai peralatan yang proper, yang meminimalkan resiko cedera. Kenapa boots itu lebih aman? Karena ya itu udah yang paling benar deh. Itu starting awalnya mulai pendakian harusnya pakai boots. Jadi membiasakan dulu kaki kita. Membiasakan dulu. Dan kalau saya juga alasan saya pakai sepatu trail run atau yang low cut karena beban tas saya udah ringan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau beban tasnya udah ringan sekitar ya paling nggak nyampe 15, paling cuma 10 paling berat lah. Itu sebenarnya untuk pakai sepatu yang low cut ya kayak trail run atau sepatu running atau sepatu yang low cut itu sebenarnya nggak terlalu
besar resikonya gitu loh. Kecuali kalau misalnya kita bawa misalnya 15 kilo, 20 kilo, wah itu resiko banget kalau pakai sepatu yang low cut. Karena beban itu berat gitu, apalagi turun. Karena di gunung itu kebanyakan kecelakaan atau cedera itu pas turun gunung, bukan pas naik. Jadi kecelakaan orang hilang, ankle cedera atau lutut cedera semua itu malah turun, bukan pas naik. Jarang sekali orang yang kecelakaan itu pas naik. Jadi orang itu kecelakaan sebagian besar mungkin 90% ya. Mulai dari orang hilang, lutut misalnya seleo apa ankle itu turun pasti. Nah, aku mau tanya nih, aku kan pendaki pemula, malah belum pernah mendaki sama sekali, baru mau akan merencanakan pendakian. Ada rekomendasi nggak nih kalau pemula nih sebaiknya ke gunung yang mana dulu gitu, yang ringan-ringan dulu gitu, cocok buat aku nih? Dari Kang Boding, dari Mas Jali, versinya masing-masing atau malah dua-duanya match nih, harus kemana aku? Kalau saran dari saya, karena kita berada di Pulau Jawa ya, lebih tepatnya di Jawa Barat, mungkin saya bakal ngerekomendasiin untuk di Jawa Barat itu Gunung Papandayan. Itu udah worth it banget karena kita trekking cuma sekitar 2 jam. 2 jam itu kita yang nyantai banget, tanjakannya pun nggak terlalu terjal, terus kita bisa menikmati vibes camping di Pondok Salada yang dinginnya lumayan. Kita juga bisa trekking ke hutan mati. Jadi rekomendasi dari saya itu yang pertama Gunung Papandayan untuk di Jawa Barat. Untuk kalau mau agak jauh dikit mungkin bisa ke Gunung Prau yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Itu trekkingnya estimasinya ya untuk pemula kurang lebih mungkin sekitar 3-4 jam mungkin gitu ya, tergantung segimana juga jalannya. Jawa Tengah itu ada Gunung Prau atau bisa Gunung Andong. Itu Gunung Andong bisa lebih deket lagi. Dulu saya pernah naik ke Gunung Andong itu trekking cuma 1 jam. Wow. Dengan view yang sangat keren. 1 jam? Betul. Itu kalau saya 3 jam kayaknya ya. Ya, dicoba dulu. Silakan dicoba dulu. Siap. Gitu sekarang dari Mas Jali nih. Kalau saya spesialis Jawa Timur aja ya. Oh, Jawa Timur. Jangan bilang Argopuro. Enggak lah. Nah, kalau di Jawa Timur itu agak unik ya. Jadi bahkan untuk pemulanya aja itu kalau dibandingin sama untuk pemula di Jawa Barat itu berat kalau di Jawa Timur. Jawa Timur itu biasanya anak-anak Jawa Timur mulai dari yang sekolah sampai yang udah kerja apa segala macem, dari yang tua, dari yang muda sampai tua itu mereka pilihannya ke Gunung Penanggungan. Kalau Gunung Penanggungan itu nama aslinya Pawitra. Itu cuma 1653 meter. Cuman ya. Cuman tapi itu setahu saya kalau nggak salah ya, itu jaraknya dari base camp ke puncak itu cuma 3,5 kilo kalau nggak salah. Kalau nggak salah 3,5 kilo atau 4 ya, lupa ya. Cuman naiknya itu langsung. Naiknya jadi nggak ada ampun gitu, langsung nggak ada landainya. Landainya paling cuma sampai pos 2, jadi setelah itu udah nggak ada ampun dan itu nggak ada air. Wah. Nggak ada air, terus kalau udah nyampe di puncak Bayangan, sebelum puncak itu gersang, pohon paling ada sedikit. Terus kalau saya biasanya ngecamp langsung di puncak, karena sepi dan tapi itu udah kalau udah panas udah nggak ada pohon. Kalau udah kena badai udah di situ. Kalau Pasalam pernah juga kena badai di atas puncaknya. Ya udah nyaris nggak bisa tidur semalaman karena berisik anginnya. Walaupun aman ya. Itu di Jawa Timur. Terus ada lagi kalau di Jawa Timur biasanya ada namanya Gunung Bekel. Gunung Bekel itu kalau misalnya lewat Penanggungan ada namanya Penanggungan itu kan ada beberapa jalur. Dia ada jalur kalau yang biasanya itu Tami Ajeng, kalau yang di sebelah beda lagi itu dia jalur yang satunya ada lewat Jolotundo. Jolotundo itu kalau misalnya kita ke kiri itu ada namanya Gunung Bekel, jadi lebih pendek dari Penanggungan, jadi lebih cepat juga gitu. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada Penanggungan, itu menurut saya sih udah lumayan berat ya, cuman untuk levelnya di situ itu masih pemula. Kalau yang misalnya udah next level itu misalnya Arjuna Welirang, terus Argopuro, Butak. Sebenarnya Butak itu pemula nggak ya?
pemula kayaknya ya. Butak itu sebenarnya untuk pemula juga, cuman ya treknya ya begitu juga. Langsung naik banget Naik gitu. juga langsung, cuman agak panjang. Agak panjang, lebih panjang dari Penanggungan 2 kalinya kalau nggak salah sampai ke ininya. Cuman dia lebih ramah sih dibanding Penanggungan, tapi lebih panjang. Cuman kalau menurut saya untuk level di Jawa Timur emang agak sedikit berbeda dari Jawa Barat. Jawa Barat itu enak. Kita tuh bisa ke Papandayan, seperti yang Kang Boding bilang tadi. Papandayan itu benar-benar bisa family. Bahkan kita bisa naik ojek sampai ke tempat Naik camp. ojek. Betul. Bisa. Enak kalau Papandayan. Kalau di Jawa Timur pilihannya agak sedikit Iya. ini ya, sedikit gitu loh. Jadi ya mau nggak mau yang harus naik beneran. Dan gunung di Jawa Timur itu terkenal lebih sadis ya. Oh, sadis lebih sekali. keras gitu dibanding Keras. dengan di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Jadi ya saran dari saya kalau memang untuk pemula pertama kali ya di Jawa Barat Di aja Jawa dulu. Barat, Papandayan dulu ya. Papandayan dulu wajib dicoba. Naik ojek. Atau kalau enggak Gunung Gede kali ya. Gunung Gede ya. Gunung Gede itu. Gunung Gede itu menengah lah. Udah menengah tapi kita bisa ngedapetin view yang paling worth it. Udah keren banget, udah paling top itu Gunung Gede. Itu berapa hari sih biasanya? Kalau yang pemula-pemula kayak gitu, yang Ya. gunung-gunung kayak gitu. Standar sih 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam udah cukup. Udah cukup. Berarti weekend aja udah cukup Iya. ya. Kalau budak corporate weekend bisa, aja. Bisa ya. Senin langsung kayak zombie. Kantor. Betul. Oke, terus kan udah nih direkomendasiin gunungnya ke sini nih buat pemula ya. Nah, kalau rekomendasi dari peralatannya nih kira-kira dari Kang Boding gimana nih? Apakah beli tendanya yang kayak gimana? Mas Jali nih beli sleeping bagnya yang gimana? Gitu, tasnya kayak gimana? Atau ada rekomendasi gitu peralatannya? Boleh diceritakan. Kalau dari saya mungkin kakaknya itu kan belum pernah naik gunung ya, Sama jadi sekali. belum ada pengalaman. Jadi kalau saran dari saya, alangkah lebih baiknya jangan dulu beli peralatan, karena takutnya nanti ketika kita sudah beli peralatan ternyata kita kapok naik gunung gitu. Oh, iya. Jadi untuk pertama, iya ya. betul. Jadi untuk pertama kali kita bisa sewa dulu karena di zaman sekarang udah banyak banget tempat penyewaan. Semua keperluan peralatan pendakian udah ada kayaknya di tempat penyewaan. Daripada nanti ketika kita sudah beli, udah terlanjur beli, ternyata kita malah kapok. Tapi ya itu naik gunung itu resikonya cuma ada 2. Ketika pertama kali naik gunung resikonya cuma 2. Kalau nggak kapok ya ketagihan. Oh, iya. Saya termasuk orang yang ketagihan. Ya. Saya belum tahu nih. Iya, jadi- kapok apa ketagihan? Saran saya kalau pertama kali naik gunung bisa sewa dulu. Sewa dulu. Banyak banget tempat penyewaan. Kalau dari Mas Jali gimana nih? Kalau misalnya tadi Kang Boding bilang benar ya, kalau misal baru pertama kali emang harusnya sewa dulu. Cuman kalau misalnya toh mau beli pun cari yang kira-kira bisa dipakai untuk sehari-hari. Kayak misalnya base layer. Base layer itu bisa dipakai mau olahraga kayak mau lari, mau sepedaan itu masih bisa dipakai. Base layer kayak misalnya terus topi yang quick dry lah, yang itu bisa dipakai untuk olahraga lain. Kayak misalnya sepatu ya terkait kalau misalnya saya sih kan memang pakai sepatu trail run yang bisa dipakai bisa buat naik gunung, bisa buat lari. Jadi multifungsi, buat aktivitas. berbagai aktivitas. Itu dulu sebenarnya Iya. atau enggak waist bag dulu yang bisa dipakai untuk harian atau bisa dipakai buat naik gunung. Sisanya mungkin nyewa. Kalau yang teknikal kayak misalnya tenda, sleeping bag, terus tas itu bisa nyewa dulu. Tapi kalau saran saya tas itu sebaiknya beli dulu karena tas itu sebenarnya agak susah sih sebenarnya itu. Tas kalau nyewa itu suka Nggak nyaman ya? nggak nyaman. Tas itu benar-benar pribadi. Iya. Tas itu kayak sepatu. Tas itu mirip-mirip sepatu, jadi benar-benar harus cocok sama kita. Kalau misalnya kita naik walaupun nyewa nggak enak, udah sengsara badan. Sama kayak sepatu kecilan, sengsara turun sampai base camp kan. Jadi dipilih juga tas yang bisa kira-kira ya, bisa dipakai buat backpackeran, traveling. Modelnya loh, jangan terlalu gunung banget gitu loh ya. Nah,
kan katanya tas nih nggak boleh sembarangan milihnya, ya sesuaiin sama badan. Itu gimana caranya nih? Jadi kalau tas itu biasanya dia ada pengukuran namanya torso. Di belakang tas itu biasanya ada S, M, L gitu loh. Ada juga tas yang bisa diubah-ubah torsonya. Jadi torso itu jadi ada ya. Jadi ukuran dari ada ya. Ngikutin bentuk Punggung kita. Oh. Istilahnya dari ada tulang belakang yang menonjol di sini sampai atas tulang panggul itu torso. Jadi torso tas itu harus sesuai dengan punggung kita. Jadi biar Harus sama. kayak nyeplak lah istilahnya. Oh. Jadi plek gitu loh. Jadi kalau nggak pas, kalau kegedean, dia ntar sampai ke pantat gitu ininya Berarti bagian bawah. bukan masalah liternya dong? Liter Kapasitas itu biasanya kebutuhan kita nanjak berapa hari. Oh. Ya. Kalau misalnya untuk 2 hari 1 malam kita pakai 40. Itu standar. Kalau misalnya untuk 3 hari 4 hari pakai yang 50 sampai 60. Kalau mau naiknya lebih dari itu 70 sampai 80. Itu standar. Kalau untuk ultralight beda lagi, rumusnya beda. Kalau saya mau 3 hari, mau 2 hari, mau 6 hari, pakainya 39 liter. Sama. Jadi kalau misalnya ya tasnya satu. Kadang-kadang suka ganti-ganti, cuman kapasitasnya mirip-mirip. Ya. Segitu lagi. Itu rumusnya beda. Cuman kalau untuk yang standar ya segitu. Disesuaikan dengan kebutuhan kita naik berapa hari. 2 hari naik 2 hari pakai 40 liter, 3-4 hari pakai 50 sampai 60, lebih dari itu pakai yang di atas itu. Kalau Kang Boding nih biasanya berapa liter nih? Kalau saya sih untuk carrier ngebatasin maksimum itu 45 liter. Walaupun saya pendakiannya istilahnya pendakian konvensional yang biasa. Beda lagi kan kalau Bang Jal itu pendakian dengan konsep ultralight. Kalau saya walaupun pendakian yang biasa, yang konvensional, saya ngebatasin punya carrier itu maksimum di 45 liter. 45. Karena pengalaman saya mau bawa punya carrier yang gede pun, mau yang 65 liter pun tetap penuh. Jadi ketika bawa carrier yang 65 liter penuh, ketika bawa carrier yang 45 liter tetap penuh. Jadi daripada yang 65 liter lebih berat, saya lebih baik kebatasin ya kecil aja. Jadi kalau kita ngelihat carrier kita masih kosong itu, Kayak, bawaannya tuh kita iya. pengen terus aja masukin apa aja nih yang bisa dimasukin kayak mau gitu. ini kali ya. Nah, betul. Mau ini. Jadi saya tuh sekarang ngebatasin maksimum di 45 liter. Jadi sedikit cerita dulu ya, mungkin dulu pada saat pertama kali naik gunung itu kita tuh gengsi-gengsian, jadi semakin besar carrier kita tuh semakin merasa hebat, merasa keren gitu. Kalau dulu awal-awal naik gunung, tapi kalau sekarang udah lain lagi ceritanya. Kalau sekarang makin kecil, makin Enggak keren. juga sih. Oh enggak. Enggak, pokoknya ya kalau ada 2 spektrum yang berbeda tuh ada. Jadi ada orang yang merasa makin besar, dia makin bangga. Ada yang merasa dia makin kecil, tapi dia juga lebih bangga. Itu ada 2 spektrum ekstrim yang berbeda. Kalau saya yang penting nikmat aja, makan enak, tidur nyenyak, nggak terlalu capek di punggung terlalu berat, itu aja. Udah, pokoknya yang penting itu makan enak, tidur nyenyak, di punggung juga nggak terlalu berat. Itu aja. Udah. Jadi nggak usah mikirin mau keren mau apa, yang penting nyaman dirinya yang ya. penting nyaman, udah. Ya rekomendasi 45 liter udah paling aman sih. Tapi yang paling penting yang si pengukuran ininya dulu ya. Torso dulu, torsonya betul. dulu. Ya. Oke, berarti lebih recommended itu beli langsung dong biar bisa benar. nyobain ya. Benar. Nah, selain persiapan peralatan ya untuk pendaki pemula nih, apa aja nih yang perlu disiapin ya selain peralatan? Nih, kalau peralatan kan bisa nih nyewa ya, karena memang harga tenda atau harga tas untuk mendaki nih lumayan ya, juta-juta ya, apalagi yang kualitasnya oke gitu ya, bisa juta-juta. Ini kalau langsung brak beli sekaligus agak boncos juga ya. Jadi dari latihan fisiknya gimana nih, apa aja yang harus dipersiapkan gitu? Apa dari jauh-jauh hari ataukah bisa kok 2 minggu mau naik latihan ini ntar udah nyaman kok naiknya gitu. Jadi gimana nih? Boleh dari Kang Boding dulu. Oke, jadi termasuk di channel YouTube saya itu banyak banget yang komentar gitu. Kang, kenapa sih bisa kuat banget ketika naik gunung? Apa sih rahasianya gitu? Jadi menurut saya
tidak ada cara lain selain latihan ya. Uh, Kalau sekarang ya saat ini saya posisinya karena memang untuk naik gunungnya memang sudah rutin. Satu minggu kadang bisa 2 kali untuk saat ini. Jadi saya udah nggak perlu fase yang latihan itu karena udah maksudnya ya emang udah jadi kegiatan gitu. Udah kegiatan rutin. Tapi ini saran untuk teman-teman yang baru pertama kali mau naik gunung seperti kakaknya. Jadi tidak ada cara lagi selain latihan, yaitu latihan lari mungkin. Ya minimal itu 1 bulan sebelum mau melakukan pendakian, paling enggak dalam 1 minggu itu 2-3 kali harus latihan lari betul. Oke. Kalau dari Mas Jali nih gimana nih? Kalau saya biasanya ada porsinya ada 3. Pertama itu kardio, lari, berenang, sepeda. Kedua itu beban. Beban itu seperti kalau misalnya kita kan ada angkat besi itu. Kalau misalnya untuk sederhana push up, itu sangat sederhana, push up, pull up itu beban. Terus kayak plank atau kayak gitu, itu lebih membentuk pada inti core istilahnya, core. Badan kita kan botas. Botas itu kan berat. Iya. Jadi ini harus kuat. Terus yang bawa trekking pole itu trekking pole itu bawa itu lebih capek sebenarnya. Di lengan ya. Karena kita semua bergerak. Beda sama kalau nggak pakai trekking pole. Cuman kelebihannya pakai trekking pole dia aman di sendi lutut. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai trekking pole lebih berat di sendi lutut. Jadi lebih berlipat-lipat dia. Lebih nahannya di lutut. Lebih berat gitu loh. Jadi pakai trekking pole emang lebih capek. Tapi dia lebih aman di sini. Jadi orang yang pakai trekking pole itu emang harus selain kardionya kuat, kardionya harus kuat, dia core-nya fisik bagian intinya itu juga harus kuat. Makanya saya bagi ke dalam 3. Tadi baru 2 ya. Baru kardio, baru latihan beban, terus yang ketiga itu biasanya kalau saya itu khusus untuk biar meminimalisasi cedera. Jadi ada istilahnya kayak semacam terapi pakai gerakan-gerakan yang kalau saya dulu ada cedera di lutut ya, namanya ITBS. Orang kalau sering running itu pasti kena itu. Namanya iliotibial band syndrome. Jadi karena udah pernah punya riwayat cedera itu, jadi saya latihan gerakan yang memperkuat otot-otot tertentu yang meminimalkan resiko itu terjadi gitu. Jadi jadi latihan apa istilahnya, latihan terapi apa istilahnya, pokoknya yang ketiga itu biar meminimalkan cedera. Karena udah pernah, jadi dulu pernah cedera di lutut sama tumit itu udah pernah. Karena dulu sering hobi lari gitu. Bukan running di gunung sih sebenarnya, dulu lebih ke road sih, lari di road. Cuman rata-rata sama masalahnya. Jadi ya itu kalau saya ada 3 kesimpulannya. Dan itu dilakukan sebaiknya hamin berapa gitu? Minus 2 bulan, sebulan, 3 bulan. Jadi itu sebaiknya sih sebenarnya minimal banget itu 1 bulan. Itu udah minimal. Idealnya 3 bulan. Tapi biasanya kan orang kan sekarang lebih waktu kan ya. Jadi 1 bulan sih sebenarnya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari saya ya. Boleh dong minta tips dan triknya untuk pendaki pemula yang baru mau memulai naik gunung nih. Dari Kang Boding gimana tipsnya? Dari versi Mas Jali gimana tipsnya? Boleh diceritakan ya. Tipsnya lebih ke apa ya? Kalau boleh tahu. Kalau mungkin dari saya tipsnya itu yang pertama itu kita cari tahu dulu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cari tahu dulu kita pendakiannya tujuannya mau kemana dulu, pelajari dulu gunungnya. Dari sana kita bakal tahu ya medannya kayak gimana, treknya seperti apa, durasi pendakian berapa lama, dan logistik yang diperlukan seberapa banyak. Jadi yang pertama tips dari saya, cari tahu dulu gunung yang akan kita daki. Jadi research dulu Research dulu, betul. Sekarang banyak kok video-video vlog pendakian termasuk di channelnya Daula Giri. Bisa dicek, di sana kita bisa dapat gambaran tentang lokasi atau gunung yang akan kita daki.
Itu aja. Terus dari Mas Jali gimana tipsnya? Kalau saya tipsnya untuk kayak Nanda ya, yang belum pernah sama sekali belum pernah nih ya, jadi belum ada pengalaman fisik juga belum. Pokoknya nol banget nubi banget ya. Mulai dari nol pokoknya. Mulai dari nol. Pertama saran saya, kalau Kang Boni kan tadi udah kan yang dari segi manajemen dan segala macam. Kalau saya lebih kepada apa ya? Cari partner mendaki atau teman yang udah berpengalaman dulu. Jadi ngikut dulu. Kita ngikut dulu. Terus atau kita ikut open trip dulu. Jadi biar kelihatan lah itu. Kelihatan kisi-kisinya gimana, tapi tidak memerlukan pengetahuan teknis yang terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mendaki sama teman kita yang emang udah berpengalaman dalam satu rombongan, jadi kita masih aman lah. Tim ya. Jadi dilihat juga dia banyak orang yang udah sering mendaki, cuman tidak bisa memanage grupnya gitu loh. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi harus yang tanggung jawab juga. Kan kita banyak lihat kasus orang yang ditinggal di jalur sendirian gitu kan. Iya, yang mungkin hilang tiba-tiba mungkin ya. sama-sama kenal, cuman ya begitulah kan. Jadi emang teman kurang ajar kan. Ditinggal padahal udah sakit ya ditinggal gitu kan. Jadi kita juga walaupun teman itu udah sering mendaki gunung, cuman kita harus tahu dia ini bertanggung jawab apa enggak. Gitu. Cuman kalau misalnya bingung kayak gitu ya udah ikut open trip. Ya? Cari open trip pun jangan asal murah. Jadi lihat udah ada sertifikasinya apa belum? Udah ada sertifikasi. Jadi kalau sekarang kan ada sertifikasi pendaki pemandu gunung ya. Udah ada sekarang udah ada sertifikasinya. Dilihat udah ada sertifikatnya belum? Nah, kalau udah ada setidaknya kita aman lah. Jadi gitu aman. Jadi dia bertanggung jawab. Kalau dia nggak bertanggung jawab pasti kena tuh di organisasi kan. Jadi gitu. Jadi kalau tips saya ya gitu. Terus latihan fisik jangan disepelekan. Latihan fisik jangan disepelekan karena ya itu kita walaupun nanti kita mendaki dalam grup kan, kalau fisik itu kan kita masing-masing. Kan nggak bisa fisik dibantu orang lain kan. Kalau misalnya nggak kuat jalan ya udah. Mana kan orang nggak mungkin kan digendong kecuali jadi kalau fisik itu kita masing-masing, jadi emang harus fisik sama mental ya, sedikit-sedikit lah pengetahuannya di-upgrade, mulai ke navigasi, mulai ke manajemen logistik. Itu kalau manajemen logistik dan navigasi itu udah tingkat lanjut. Jadi emang memperkirakan logistik kita itu cocoknya misalnya 3 hari, 4 hari yang paling menantang itu kan memang 6 hari, 7 hari itu kan itu emang lebih susah. Terus ya itu ntar berjalan lah. Jadi step by step. Jadi step by stepnya dibantu orang dulu. Gitu. Jadi nggak mungkin lah. Kayak tenda udah disiapin atau ada yang bawa bagian siapa. Ya sedangkan kita gitu bantu lah ya. Terus kita tahu ngedirin tendanya kayak gimana. Jadi jangan cuma jadi beban tim doang. Harus belajar gitu. Harus belajar. Walaupun kita ikut open trip, kita harus merhatiin. Oh, apa pakai porter ya? Ya gitu. Salah satu solusinya itu. Salah satu solusinya ya. Jadi jangan benar-benar masih noobs nol, tiba-tiba naik kayak gitu sendiri gitu. Aduh. Itu jangan, sebaiknya itu jangan. nyusahin negara kayaknya ya. Nyusahin tim SAR langsung SAR. masuk berita saya ya. Ntar masuk berita lagi. Langsung heboh ini. Jadi pelan-pelan ya Nanda ya. Jadi ntar ada orang terus ikut open trip, ntar kita belajar diperhatiin. Jadi ikut orang atau open trip itu nggak cuman duduk manis, kita juga perhatiin gitu loh. Bagaimana leadernya memimpin tuh kayak gimana, terus ada sweeper di belakang tuh kayak gimana, ntar masak, dirin tenda, jadi diperhatiin kayak gitu. Oke, jadi intinya untuk pendaki pemula nih ya, kalau misalnya masih bingung mau beli peralatannya kayak gimana atau masih takutnya pertama kali mendaki udah kapok, bukannya ketagihan malah kapok, lebih baik sewa ya. Kalau untuk peralatan yang krusial kayak tas kan menanggung beban banget ya buat mendaki. Tas, sepatu itu sebaiknya beli sendiri, tapi untuk yang peralatan lainnya bisalah sewa ya. Kalau misalnya kalian masih mikir-mikir nih bakalan kapok atau bakalan ketagihan untuk pertama kalinya naik gunung gitu. Dan tipsnya jangan lupa research dulu gunung yang mau kita naikin itu, kayak
jalurnya gimana, harus berapa hari, makanan yang dipersiapkan harus apa. Intinya semuanya dipersiapkan dengan baik dulu ya. Dan kalau misalnya bingung mau naik gunungnya sama siapa, itu bisa ikut open trip biar makin Lancar. makin aman ya, makin aman, makin lancar, dan yang pastinya kitanya juga nggak akan tersesat di sana ya, karena banyak yang bantuin gitu. Oke, kita udah sampai nih di akhir sesi ini. Saya mau ucapin terima kasih buat Kang Boding ya, Mas Jali udah mau sharing pengalamannya dan kasih tips and trick nih buat kita-kita, buat aku, buat nonton semua ya, para pendaki pemula. Semoga ilmunya bisa kita pakai nih ya. Nah, jangan lupa ya untuk selalu follow dan ikutin terus akun sosial media dari Daulagiri. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan juga follow dari akun sosial media Kang Boding dan Mas Jali. Akhir kata, ingat camping, ingat Daulagiri. Udah pakai Daulagiri belum? Daulagiri Adventure Life.